Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Zakian Fitriani. Saya mahasiswa aktif dari S6F. Yang terhormat kepada dosen Dr. Muhammad Ramadhani SEMPD selaku dosen pembinaan kompetensi mengajar. Dua kali ini saya ditugaskan untuk menceritakan sepanjang perjalanan saya menempuh pendidikan, apakah saya bertemu dengan seorang dosen attitude-nya baik atau tidak. Tentu selama saya menjalani pendidikan hampir 16 tahun, karena saya sekarang sudah masuk semester 6, mungkin saya bertemu dengan banyak guru di kehidupan saya, tapi ada beberapa guru yang sampai dengan hari ini masih membekas di benak saya, yang sudah pernah saya ceritakan di kelas pada mata kuliah Bapak. Tentu saya pernah mendapatkan perlakuan tidak baik dari seorang guru. Baik, selama saya menjalani masa pendidikan saya hampir 16 tahun ini, tentu ada beberapa hal yang masih mengingat atau membekas pada diri saya, yaitu tepat saat saya kelas 3 SD yang sudah saya ceritakan di kelas Bapak, saya pernah mendapatkan perlakuan yang tidak baik karena satu kesalahan. Mungkin maksud beliau itu baik, mengajarkan saya bahwa tidak baik untuk menuliskan huruf Al-Quran dengan tinta merah, tapi saat itu saya masih kelas 3 SD, saya tidak mengerti apapun, baik yang benar ataupun salah. Tapi cara beliau memberitahu saya tentang kesalahan tersebut itu masih membekas pada diri saya pada hari ini. Saya juga tidak tahu alasan beliau kenapa marah, karena saya menuliskan huruf Al-Quran dengan tinta merah. Saya ingat sekali waktu itu saya ditarik ujung rambut sini. Waktu itu saya belum berhijab, masih kelas 3 SD. Tentu di sini saya ingat banget, saya sampai angkat badan karena saking kagetnya. Kemudian saya menangis. Kenapa saya salah apa? Karena saya ingat banget waktu itu tinta saya yang berwarna hitam ataupun biru habis, sehingga saya pikir cantik dong tulis huruf Al-Quran menggunakan tinta merah, tapi ternyata hal itu salah di mata guru saya. Sampai akhirnya beliau wafat. Untuk anak usia masih kelas 3 SD, ada perasaan lega waktu itu. Kenapa lega? Karena merasa guru yang jahat sudah tidak ada lagi di dunia. Tapi seiring berjalannya waktu, saya memahami kalau maksud beliau itu baik. Maksud beliau itu ingin memberitahu saya kalau ada baiknya menulis huruf Al-Quran itu menggunakan tinta hitam saja. Tentu saya sudah memaafkan beliau. Baik, selanjutnya untuk guru yang baik di kehidupan saya, tentu saya pernah bertemu, dan saya bertemu beliau itu waktu saya SMA. Saya waktu itu merupakan anak SMA jurusan IPA. Kemudian saya dipaksa untuk mengikuti ekskul paduan suara waktu itu. Tentu itu saya tidak mau, cuman teman-teman saya mendorong, ayo Ta, kamu bisa, suaramu bagus, kenapa tidak mencoba gitu. Sudah pada akhirnya arti kata saya dijadikan tumbal di kelas tersebut. Akhirnya saya mengikuti ekskul paduan suara tersebut, dan saya bertemu beliau, seorang guru seni dari IPS. Beliau sangat baik, beliau sangat mengayomi, beliau sangat mendengarkan keluh kesah saya, beliau sangat menjadi teladan saya, dan sampai hari ini saya masih berhubungan baik dengan beliau. Saya masih mempunyai kontak WhatsApp-nya, saya masih saling berkomentar atau saling merespon satu sama lain terkait dengan status yang di update dan di upload.
Tentu itu sangat hal yang berkesan untuk saya, walaupun kita, walaupun saya dan beliau tidak pernah bertemu dalam satu kelas. Jujur, beliau merupakan guru seni IPS dan tidak pernah mengajar di kelas IPA. Namun kita pernah bertemu di bertemu di ekskul tersebut, dan saya baru paham, beliau ternyata guru yang sangat baik. Beliau merupakan guru yang sangat mengayomi sekali maksud dan tujuan apa sih yang saya pengen. Dan sampai pada akhirnya saya lulus, dan ternyata beliau masih sering menanyakan, "Talita, kabar gimana sekarang?" Baik, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, yaitu tentang gimana sih metode belajar yang cocok. Jujur, saya merupakan seseorang yang cocok belajar dengan cara diskusi, dengan cara praktek, karena menurut saya itu merupakan metode belajar yang sangat cocok untuk saya, yang mudah diingat tapi tidak cepat lupa. Berbeda halnya jika saya terus-menerus mendengarkan dari seorang guru yang terus menjelaskan tapi tidak ada feedbacknya kepada saya, sehingga saya kayak tidak cocok seperti itu. Dan menurut saya pun untuk metode pembelajaran dengan cara diskusi, dengan cara praktek, itu membuat kami sebagai siswa ataupun mahasiswa dapat cepat mengingat hal tersebut, tapi tidak gampang lupa. Berbeda hal jika dosen atau guru terus-menerus memberikan penjelasan tanpa ada interaksi antara guru tersebut atau dosen tersebut dan dengan muridnya, seperti itu. Dan besar harapan saya, semoga dosen Wanindra dapat menerapkan hal tersebut kepada mahasiswanya, dengan harapan agar mahasiswanya dapat berkembang, dapat memberikan pendapat, tidak hanya diberikan materi saja terus kita presentasi di depan tapi tidak ada feedback satu sama lain. Karena saya percaya mahasiswa Wanindra tentu banyak yang open minded, dan mereka juga bisa memberikan pendapat ataupun masukan yang baik untuk dunia pendidikan. Seperti itu. Saya rasa video untuk tugas kedua kali ini dapat saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di tugas berikutnya. Assalamualaikum.